Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, bagi yang cerah ini kita dapat bertemu bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga saja pertemuan kita ini mendapat ridha dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah fi'il. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang isim, ya, ada isim ma'rifat, ada isim nakirah. Hari ini berkisar tentang fi'il, karena setelah isim pasti kita bahas tentang fi'il. Nah, fi'il ini terbagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Fi'il madhi artinya kata kerja yang telah dikerjakan, mudhari' kata kerja yang sedang dikerjakan, fi'il amr adalah kata perintah. Nah, dalam keterangannya seperti ini. Pertama, fi'il madhi yaitu kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau telah dikerjakan. Fi'il mudhari' yaitu kata kerja yang menunjukkan arti atau makna sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Fi'il amr yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Perubahan fi'il, menurut dhamir, karena perubahan fi'il itu menurut dhamir, karena dhamir sama fi'il harus setara, harus kontras. Kalau dhamirnya ada 14, maka fi'ilnya juga harus ada 14. Yang berjalan, yang berjumlah 14 ini disebut tasrif lughawi. Nah, baik dhamir dan fi'il itu mengikuti tasrif lughawi. Disebut tasrif lughawi karena dhamir sama fi'il harus sama. Seperti dhamir di sini contohnya. Ada dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Semuanya ini ada 14 hurufnya. Kalau dhamirnya ada 14, maka fi'ilnya juga harus ada 14. Begitu. Keterangan di sini, perbedaan keterangan, kalau lafadz ana sama nahnu ini disebut orang kesatu. Ana saya, nahnu kami, orang kesatu. Ya, saya sama kami itu sama, orang kesatu. Atau orang yang berbicara. Yaitu bila kita berbicara berarti dia itu termasuk orang pertama, orang kesatu. Nahnu atau ana. Kemudian di sini ada dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini 6 macam ini adalah orang kedua atau orang yang diajak bicara. Dalam bahasa Arab namanya mukhatab. Sedangkan huwa, huma, hum, huwa, hum, hiya, huma, hunna, yang 5 macam ini adalah orang ketiga. Orang ketiga maksudnya orang yang dibicarakan alias orang yang tidak ada. Dalam bahasa Arab namanya ghaib. Nah, kemudian diteruskan di sini, fi'il itu dinamakan wazan fi'il. Namanya wazan. Wazan itu artinya timbangan. Gitu. Kalau ada timbangan pasti ada yang ditimbang. Nah, nanti itu keterangannya selanjutnya. Sekarang kita masalah wazan. Wazan fi'il yaitu suatu kalimat yang dijadikan sebagai rujukan fi'il. Wazan itu kalimat yang dijadikan sebagai rujukan fi'il. Jadi kalau ada kalimat lain seperti ini, ada nasoro, rujukan fi'ilnya ini fa'ala, berarti seperti ini. Rujukannya. Dalam hal jumlah, dalam jumlah hurufnya, harokatnya atau yang lainnya itu harus sama rujukannya.
Kalau domir huwa harus fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, dan seterusnya. Nah, huruf yang dijadikan wazan adalah fa, ain, dan lam. Digabung menjadi fa'ala. Nah, ini dinamakan wazan fi'il. Fa'ala ini artinya wazan fi'il. Wazan fi'il. Karena hurufnya ada 3, dinamakan sulasi mujarrad. Fa, ain, lam, ini 3 hurufnya namanya fi'il sulasi mujarrad. Fi'il 3 mujarrad yang sunyi dari huruf tambahan. Nah, fa'ala ini punya wazan. Wazannya ada 6, yaitu seperti ini. Fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu, ada fu'ila yaf'alu, ada fa'ula yaf'ulu. Yang keenam fa'ila yaf'ilu. Ini wazan sulasi mujarrad yang 6 ini. Jadi semua fi'il itu kalau yang 3 hurufnya ngikuti wazan 6 ini, tidak terlepas dari 6 ini. Semua fi'il itu harus mengikuti, kalau 3 hurufnya maka mengikuti sulasi mujarrad 6 ini. Kemudian ada lafaz namanya mauzun. Apa mauzun fi'il? Mauzun fi'il yaitu fi'il yang merujuk pada salah satu wazan. Mauzun itu artinya ditimbang. Siapa yang ditimbang? Ada salah satu merujuk pada salah satu wazan tersebut. Seperti contoh, ada nasara. Nasara yang suruh berarti ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Doroba yadribu fa'ala yaf'ilu. Fataha yaftahu fa'ala yaf'alu. Alima ya'lamu fa'ila ya'lamu. Fahasuna yasunu fa'ula yaf'ulu. Hasiba yasubu fa'ila yaf'ilu. Ini wazannya, ini mauzunnya. Nah, ini yang 6 ini namanya mauzun. Dia mengikuti wazan. Gitu. Semua itu harus mengikuti ini. Gitu, wazan. Contoh lain seperti di sini saya terangkan. Yang lebih ininya, ini mengikuti domir. Begitu. Fa'ala itu mengikuti domir. Kalau fa'ala untuk satu orang, dia laki-laki tunggal. Fa'ala panjang dikit, mereka laki-laki ganda untuk 2 orang. Fa'alu, mereka laki-laki jamak untuk orang banyak. Dia fa'alat, dia perempuan tunggal. Fa'alata, mereka perempuan ganda. Fa'alna, mereka perempuan jamak mengikuti domir hunna. Fa'alta, kamu laki-laki tunggal, anta. Fa'altuma, kamu laki-laki ganda, antuma. Fa'altum, kamu laki-laki jamak, domir antum. Anti, fa'alti, kamu tunggal perempuan. Antuma, kamu ganda perempuan. Fa'altunna, kamu perempuan jamak. Adapun fa'alta ini domir ana artinya saya, sedangkan fa'alna domir nahnu atau kita. Nah, ini semua harus urutan ini sama dengan domir. Kalau 1 huwa, kalau 2 huma, kalau jamak hum, kalau untuk perempuan tunggal hiya, ya, ghaib, kalau untuk 2 huma, kalau untuk perempuan banyak hunna. Untuk laki-laki 1 anta, ini yang mutakalim, mukhatab yang diajak bicara. Fa'altum 2, fa'altum 3. Kemudian sampai dengan terakhir ana, fa'altu saya, mutakalim orang yang bicara, fa'alna, dan juga nahnu mutakalim. Ini adalah wazan, sedangkan ini adalah mauzun. Mauzun itu yang ditimbang. Seperti apa kita melihat dari timbangannya? Lihat nasoro. Nasoro fi'il madhi, nasoro kalau fa'ala sama fa'ala sama. Kita lihat timbangannya sama tidak? Sama. Patah, patah, patah. Nasoro, patah, patah, patah. Nasoro ada alifnya. Ini fa'ala ada alifnya juga. Sama-sama fa'ala.
sama-sama patah. Fa'alu nasoru, sama-sama timbangannya. 1 huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua sama. Timbangannya sama, harokatnya sama, patah domahnya. Itu berarti dia dinamakan mauzun. Kalau mauzunnya sama dengan wazannya, berarti itu cocok. Ya, berarti itu cocok ininya. Bagaimana kalau fi'il mudhari'nya? Nah, fi'il mudhari'nya kalau fa'ala yaqulu, maka nasara yang suruh. Yaqulu sama yang suruh sama. Yaqulu ya-nya fathah, ya-nya fathah. Fa-nya sukun, nunnya sukun. So-nya fathah, dia juga fathah. Ainnya dhammah, yang suruh shotnya juga dhammah. Kemudian ro-nya dhammah, dia juga dhammah. Begitu. Nah, ini berarti sama-sama ini wazan, timbangan, sedang ini yang ditimbang. Jadi sesuatu yang ditimbang sama timbangan itu sama. Gitu. Kalau dia 5 hurufnya, dia juga harus 5 hurufnya. Kalau 4 hurufnya, dia juga harus 4 hurufnya. Kalau 6 hurufnya, maka dia juga harus 6 hurufnya. Begitulah. Namanya itu mauzun. Adapun fi'il amr, kalau tadi fi'il madhi, fi'il mudhari', sekarang fi'il amr. Fi'il amr berbeda dengan fi'il mudhari' atau fi'il madhi. Kalau fi'il madhi ada 14, sedangkan fi'il amr ada 6. Fi'il amr ini hanya merujuk kepada dhamir anta saja. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Hanya situ saja. Ana nahnu tidak ada. Jadi hanya 6. Ada 6 dhamir saja dia. Beda. Jadi semua fi'il amr, ya, fi'il amr yang ikut mauzun ini 6 ini, maka semua fi'il amr itu harus ada 6 yang mengikuti wazan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Hanya itu saja. Anta untuk 1 orang laki-laki, antuma untuk 2 orang laki-laki, antum untuk orang laki-laki banyak, anti untuk perempuan 1, antuma untuk perempuan 2, antuna untuk perempuan banyak. Hanya 6 macam mengikuti dhamir anta, antuma, antum dan seterusnya. Begitu juga mauzun. Mauzun juga gitu. Kalau uf'ul, kita lihat di sini timbangannya. Timbang sama nggak? Kalau uf'ul unsur, lihat timbangannya. Awal dhammah, dia dhammah. Yang kedua fa sukun, dia nun sukun. Ain dhammah, shotnya juga dhammah. Lamnya sukun, ro-nya sukun. Berarti 4 huruf ini sama 4 huruf ini sama. Dhammahnya sama, sukunnya juga sama. Ada ininya. Jadi kontras. Ini namanya mauzun. Mauzun itu yang ditimbang. Timbangan sama yang ditimbang harus sama. Kalau uf'ul unsur. Unsuro, kalau ini uf'ula berarti dia unsuro. Begitu. Nggak boleh unsuroni, nggak boleh unsuro. Tetap. Karena apa? Karena ikut wazan anta, antuma. Gitu. Nggak boleh hiya dan sebagainya. Kemudian uf'ulu unsuru. Nggak boleh uf'ulu insiru atau ansuru. Nggak boleh. Karena uf'ulu harus dia unsuru. Sesuai. Timbangan sama yang ditimbang itu harus sama. Uf'uli unsuri. Uf'ula unsuro. Af'alna uf'alna unsurna. Ya, gitu. Ini untuk jamak perempuan banyak. Nah, 6 macam inilah ini jumlah dari fi'il amr. Semua jumlah fi'il amr itu ada 6. Kalau untuk fi'il mudhari ada 14. Fi'il madhi juga ada 14 sesuai dengan isim dhamir ada 14 juga. Demikianlah penjelasan pagi hari ini tentang fi'il, bagian-bagiannya fi'il. Mudah-mudahan saja bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.